Saudara, setiap kali di dalam ibadah dalam hadirat Tuhan, selalu ada yang seperti tadi Bunita katakan, momen kairos. Saudara yang tidak pernah kembali. Saudara, hari itu ketika saudara bertemu dengan Ibu Hana Sebaja, itu dalam sebuah kebaktian. Saudara, dan beliau berkhotbah itu ayat semuanya. Beliau waktu itu sudah sangat lanjut. Saudara, dan Tuhan cuma bilang begini, kamu pegang tangannya. Saudara, hari itu saya masih sangat kecil, beliau masih sangat lanjut, sudah sangat lanjut. Tapi itu kairos. Saudara, selesai saudara khotbah, dia turun. Sebelum dia keluar, saya tahu nanti dia keluar atau mungkin dia nanti ketemu orang, maka saya datang ke dia. Saya cuma pegang tangannya dan bilang, terima kasih tante, saya sangat diberkati. Saudara, tapi hari itu ya, saya tiba-tiba saudara merasa sesuatu dari beliau turun ke saya. Dan beliau seorang yang sangat peka, walaupun bukan nabi. Saudara, dan dia lihat saya dan dia bilang gini, kamu anak siapa? Saya bilang, saya anaknya Pak Yusak Cipto. Terus dia bilang, pantas begitu kamu menyentuh tangan saya, ya, sebagian roh saya mengalir kepadamu. Saudara, tapi banyak saudara yang setiap kali waktu dan acara begini, saudara tidak sangat serius mengambil. Saudara tidak sangat menghargai. Saudara tidak cukup rakus. Ini kalau saya ya begitu, saya akan lari, saya akan bilang sama Pak Luki, tolong kasih ke saya. Ini deh Pak, punya saya bawa sendiri. Tapi katakan satu patah kata pun buat saya. Tapi banyak yang sangat pasif. Saudara, tadi yang dikhotbahkan tuh keren banget kalau saudara ngerti. Kalau saudara tahu mesbah pribadi, menikmati, menangkap kairos, sukacita, itu membuat saudara bisa seperti saya, bahkan 10 kali lebih besar dari saya. Saya berdoa, saya itu sangat ingin mewariskan apapun yang ada pada saya. Ketajaman, kepekaan, pengenalan akan Tuhan, kedalaman, keperkasaan, cinta, duit, apapun lah saudara. Saya pengen wariskan buat saudara. Dan saya sangat ingin saudara 10 kali lebih besar dari saya. Saya tidak pengen saudara sama dengan saya. Semua yang saya sebut anak atau sebut Mahanai Mers harus 10 kali lebih besar dari saya. Amin. Aminnya gak ada yang percaya. Tuh amin kepaksa. Oke, kita masuk. Saudara, tema daripada kelamaan ngomel nanti. Ya, tema saudara ya, bulan ini adalah menuju puncak. Belum sampai ke puncak tapi menuju puncak. Tapi saya mau saudara nangkap apa yang harus kita buat untuk menuju puncak. Saudara, sampailah puncak membuat kita terpisah. Sampai yang selanjutnya yang kemarin, puncak membuat kita terpisah dari roh kesakitan, kemarahan, dan kemalasan. Saudara, ayat yang berkata setelah Daud sampai ke seberang, jauh banget sama Saul, berdirilah dia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Saudara, ada orang-orang yang tidak pernah memisahkan dirinya dari kelompok mereka yang saudara ya melo, dari kelompok mereka yang menarik turun, dari kelompok mereka yang membunuh imanmu pelan-pelan. Saudara, saya punya teman, saya udah pernah cerita berkali-kali, semua orang kaya saudara, tetapi maaf ya, fokus mereka itu cuma penampilan. Saudara, mereka ibu-ibu yang usianya semua sama seperti saya. Ya, sekarang sudah 60-an. Tapi dulu bersama-sama dengan saya dari awal. Saudara, setiap kali ketemu tuh urusannya apa? Botok,
sulam alis, saudara ya, operasi, saudara. Nanti ya bibir udah oke, saudara katanya kurang tebel. Saudara dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara diurusin. Saudara mereka baik banget, mereka fun banget. Kalau makan saudara di restoran terbaik. Dan mereka sangat suka saya, karena saya selalu menjadi tempat mereka ngadu, curhat dan doain dan minta didoain. Tapi saya memisahkan diri jauh-jauh dari mereka. Kenapa? Saya pernah ngobrol sama saudara. Saya cuma setengah jam ketemu mereka, saudara, dunia saya runtuh. Nih Ibu Iin loh. Saudara, setengah jam ketemu mereka, mereka gini, aduh Iin, kulit lu keriput, aduh Iin, rambutmu, aduh Iin, badan lu mesti operasi deh Iin, lu mesti deh ya sulam alis. Saudara, cuma setengah jam saya menjadi merasa orang paling jelek sedunia, saudara. Karena itu saya berkata, Tuhan, saya gak bisa main sama mereka. Dan saya hari itu ngomong dengan sangat keras sama mereka. Jadi mereka shock. Saya bilang jangan sampai channelmu, karena mereka ada yang punya tas Chanel, saudara, itu selemari, saudara. Yang satu saudara semiliar, 1-2 M. Ada yang punya tas Hermes selemari. Saya berkata jangan sampai itu membuat kamu tidak naik dan tidak bisa diangkat di awan-awan. Saya ngomong keras hari itu, dan saya tahu wajah mereka berubah. Gak ada yang ngomong lagi operasi. Dan sejak itu saudara, mereka semua berjarak dengan saya. Why? Saya gak pernah akan biarkan, saudara, orang yang menarik saya turun, orang yang menyuarakan yang negatif mendekat di sekeliling saya. Menuju puncak, kau harus berjarak. Saudara, membuat engkau apa? Berkata no kepada kesakitan. Saudara, saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan, saudara. Saudara, dan hari itu saya ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan yang usianya seperti saya. Saudara, ini kejadiannya baru setahun yang lalu. Dan hamba-hamba Tuhan itu ngomong begini, sudah waktunya kita pensiun, kita slow down, dan kita wariskan, bagi-bagilah pekerjaan. Saudara, saya langsung coret. Saya bilang saya gak akan ketemu mereka lagi, karena saya tidak akan pensiun. Saya akan sampai diangkat di awan-awan, semakin kuat dan semakin kuat. Bukan berarti saya tidak mewariskan, bukan berarti saya gila hormat, no. Tapi seperti Kaleb, saya akan berkata, berikan ke saya tempat yang tersusah, berikan kepada saya tempat yang mustahil, dan saya akan tetap berdiri di situ menyelesaikan semua yang Tuhan mau. Dan saya akan berikan kepada saudara semua, dan saya berkata, let's teruskan, kembangkan, jadikan lebih besar, lebih mulia. Saya berdoa, saudara, saya berdoa, pisahkan dirimu. Tapi pisahkan dirimu juga dengan perasaan-perasaan yang dari dalam yang negatif. Saudara, saya itu setiap kali ketemu hamba-hamba Tuhan besar, mereka ngomong begini sama saya, bersiaplah untuk menjadi kesepian, karena semakin kamu besar, maka semakin banyak orang yang tidak mengerti kamu, dan kamu akan memikul semua itu di pundakmu tanpa orang mengerti. Dan saudara, saya tidak mengiyakan, saya langsung bilang tidak. Sampai kapanpun saya akan tarik semua anak saya, keluarga saya, seluruh pasukan terdahsyat. Dan saya tidak akan pernah menjadi orang yang kesepian di puncak. Kita akan buat pesta di puncak. Amin. Pisahkan dirimu dengan melo, dengan malas. Pisahkan dirimu dengan omongan-omongan, saudara, yang bukan dari Tuhan. Orang bilang ya itu kenyataan. Di puncak sendiri saya bilang saya tidak pernah hidup karena kenyataan. Orang bilang di puncak sendiri, enggak, saya akan buat pesta di puncak. Dan seluruh gunung kemuliaan Tuhan akan penuh dengan pasukan terdahsyat. Amin.
Karena itu kita akan sama-sama naik ke puncak. Amin. Tapi hari ini saya mau berkata sekali lagi, bisakah engkau memotong? Ayatnya keren, buat saya ayatnya keren. Dan ayatnya berkata dengan sangat jelas, ya, saudara dikatakan sampai ke seberang, jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Ada jarak yang sangat besar, sehingga kemiskinan tidak bisa mendekat, sehingga kemarahan tidak bisa mendekat, sehingga keletihan tidak bisa mendekat. Buat jarak yang besar dengan itu semua. Saudara, kita next ya. Kita naik ke puncak oleh malaikat anugerah karunia. Tapi kita berdiri di puncak bukan untuk diam, tapi untuk berperang. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab waktu itulah Tuhan telah berperang di depan untuk memukul kalah musuh. Saudara, sebenarnya ini yang saya mau tekankan soal kairos, tapi sudah dibahas tadi sama Ibu Nita. Ada banyak orang yang tidak bisa bertindak cepat. Saudara, ketika Tuhan bilang gini, musimnya warisan, saudara, sampai akhir warisan masih ada 4-5 orang japri saya dan bilang ini, Bu maaf, late respon, tapi boleh ndak saya terima sedikit warisan. Udah late minta sedikit, saudara gak ngasih apa-apa, gak ngerjain tugas, ya udah pasti gak terima. Saudara, tapi ada yang seperti tadi, Bu Kesia tanggal 1 kasih saya parfum. Saudara, mantu saya tetap one of the best. Tapi seperti saya katakan, Lydia Paili paling cepat sama Leo Paisa. Karena saudara jam 11 malam 31. Saudara, bulan sebelumnya. Saudara, saya bilang itu butuh keberanian menggedor saya jam 11 malam. Saudara, tapi dia bilang aku enggak mau kelewatan, Bu. Saya mau ambil itu. Saudara, ini orang yang cepat. Saudara, setiap kali Tuhan ngomong sesuatu, bisakah kita cepat? Supaya kita apa? On schedule sama Tuhan. Saya nggak mau Tuhan lagi menuai, saya tidur, sehingga saya tidak ikut menuai. Saya tidak mau ketika Tuhan perang, saya nggak mood, sehingga saya tidak memperoleh kemenangan. Saya tidak mau ketika Tuhan lagi siap ngajar, seluruh passionnya buat ngajar, saya ngantuk. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Bisakah saudara mendengar di puncak suara derap? Saudara, saya melatih itu bertahun-tahun. Saudara tanya melatihnya bagaimana? Saya ini memutuskan mengikuti jejak dan mewarisi ayah saya more dari semua orang. Saudara, saya tahu ayah saya akan bagi-bagi warisan kepada banyak orang. Tapi saya berkata secara rohani ya, saya bilang saya gak rela. Gak tahu, saya rakus, biarin. Saya gak rela saya dapat paling sedikit, saya akan dapat paling banyak dari ayah saya. Dan salah satu bagaimana saya mewarisi, saya bertekad, ini mesbah pribadi yang tadi Christian bilang. Saya bertekad waktu saya tinggal sama ayah saya. Begitu saya dengar ayah saya kriat turun dari ranjang, bersyukur ranjangnya ranjang tua. Kalau turun dari ranjang kedengeran suaranya, saudara, saya akan pertama kali menyediakan yang dia butuhkan. Saudara, ketika dia kriat, saya langsung lari, teh hangat panis. Nanti saya dengar kriat, saya langsung bilang, Pak, mau camilan manis atau asin? Asin, saya langsung sediakan. Loh saudara, itu sama papa saya loh. Orang akan berkata,
Ya sama papa sendiri gak usah begitu dong. Gak bisa. Menerima warisan butuh effort. Saudara ketika papa saya lihat kalau saya gak sekolah ya. Dan papa saya dengar kalau papa saya pakai celana ya. Kerutuk. Saya bahkan bisa dengar papa saya pakai sabuk, saudara. Saya langsung ganti baju harus lebih cepat dari dia. Dan saya akan bilang begini, "Pak, saya temani. Kemana papa pergi?" Jadi papa saya bilang, "Papa mau ke bengkel." Siap. Saudara, mengejar apapun. Ini gak cuma soal warisan. Ini soal ke puncak, soal pelayanan, soal iman, soal pengertian. Saudara, bisakah saudara dengan cepat meresponi dan menangkap kairos? Saudara, next. Ya. Selesaikan tugas dan naik ke puncak dengan sikap hineni dan menuntaskan. Lalu Ahab pergi makan-makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, banyak orang yang tidak pernah tahu ada ritual-ritual saudara yang saya buat. Tapi buat saya apapun yang saya buat belum sekeren Renat Bongke. Saudara, Renat Bongke setelah buat acara gede ya. Saudara 3 juta, 4 juta. Maka dia mengusir semua orang, saudara. Dan hari itu dia akan 6 jam sendiri dengan Tuhan. Di tengah kegelapan malam. Di lapangan. Di tempat KKR itu. Saudara, dia akan ngobrol, dia akan berlutut. Dia akan kembalikan semua penyembahan. Semua pujian. Saudara, dan buat saya itu one of the best. Saudara, ketika seorang ada di puncak. Saudara, ada seorang penyanyi yang keren juga, Don Moon. Saudara, ketika Don Moon selesai mengadakan konser dan acara, saudara, maka dia akan matikan semuanya. AC mati. Saudara, dia udah selesai makan. Saudara, dan semua sudah pulang. Saudara, tidak ada lagi yang saudara di situ. Maka dia akan ambil keyboard, piano, dan dia akan nyanyi 1-2 lagu buat Tuhan. Dia akan berkata, "Now all the glory, semua dari diriku. Tidak lagi untuk seseorang, tidak lagi untuk tepuk tangan. Tidak lagi untuk pujian manusia. Tapi semua sembahku, cintaku adalah untuk Engkau." Beberapa orang tidak tahu bahwa setiap kali acara Bahtera, saudara, setiap kali semua sudah selesai, hamba Tuhan bahkan sudah pulang, maka biasanya saya ambil waktu untuk berdoa dan nyembah. Saudara, di saat tidak ada siapapun yang melihat. Dan hari itu adalah hari termanis. Momen terindah. Saudara, itu adalah saat saya mengembalikan semua kegagalan, keberhasilan, cinta buat kekasih saya. Dan kalau saya akan bilang gini, oke, sekarang apa yang salah? Apa yang belum selesai? Apa yang belum tuntas? Biarkan aku
meletakkan sedikit lagi untuk membuat semuanya seperti yang Kau mau. Tanpa banyak orang tahu, biasanya saya nelongso dan saya bilang, Tuhan, ampuni kalau Engkau harus memakan daging. Ini istilah saya ya. Saya tidak tahu saudara bisa mengerti atau tidak. Daging gosong, wine tawar, bunga layu, cinta yang pudar, tarian yang berantakan, iman-iman yang sudah tidak ada nyawanya. Dan saya akan bilang, ampuni kalau sekali lagi Engkau harus makan semua yang aku tahu itu sama sekali gak proper. Dan itu setiap kali saya akan buat. Setiap kali acara selesai, saudara, saya berdoa sampai kapanpun kita punya sikap ini. Hari itu perang besar, saudara. Hari itu saudara, mezbah Tuhan menyala dan mezbah Baal dihancurkan. Hari itu nabi-nabi Baal dihabisi. Tapi hari itu Elia tahu belum selesai. Dia tahu dia harus menurunkan hujan lawatan. Dia tahu hari itu peperangan belum selesai. Berapa banyak dari kita setiap kali selesai tidak berkata, capek. Sudah ya Tuhan, kalau bisa cuti sebulan. Tapi kita bisa on position dan berkata, apa yang saudaraku salah? Bisakah para iman menaikkan dupa? Bisakah mungkin saudara tentara membentengi semuanya? Setiap kali semua pesta sudah selesai, itu bukan pekerjaan di bawah, itu pekerjaan mereka yang ada di puncak-puncak tertinggi. Saudara, selanjutnya kita ditawarkan untuk diam dan tinggal di puncak. Kita bukan orang yang naik turun, saudara. Di puncak turun, saudara ya. Saudara, dan kemudian nanti mendaki lagi dari bawah. Itu namanya, saudara, siksa. Kalau saudara pernah dengar cerita dari Pak Yusak, ketika dia ada di satu puncak, dan kemudian Tuhan bilang, kamu mesti ke puncak yang lebih tinggi. Terus Pak Yusak bilang begini, oke, berarti saya turun dulu dong. Setelah turun, nanti saya daki puncak sana. Tuhan bilang, enggak, kelamaan, lompat. Pak Yusak bilang, enggak mungkin lah, jauh banget. Dan Tuhan cuma bilang, berani enggak? Saudara, dan hari itu Pak Yusak dengan senyum dan berkata, siapa yang takut? Hidup mati di tangan Tuhan. Saudara, dan dia loncat. Begitu dia loncat, bam, sudah sekeras tenaga tuh pakai lari, ya, loncat. Ternyata dia jatuh di apa? Kaca. Ada kaca. Dan dia bam, ya ampun, ada kaca ternyata. Saudara, dan dengan santainya dia berjalan. Saudara, sampailah dia di seberang, di puncak yang lebih tinggi. Saudara, dalam hidup saya selalu, saya enggak turun, saya cuma butuh loncat. Saudara, dan
Setiap kali hari itu, saudara, saya cerita sedikit kesaksian tadi kata siapa Bunita, supaya yang nggak pernah mengikuti perjalanan Mahanaim itu tahu. Saudara, hari itu kami punya kurang lebih 4-5 rumah singgah. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, lompat, aku mau 1000 rumah singgah. Saudara, dan saya bilang 1000, 4 aja udah ngos-ngosan. Sebulan 50 juta hari itu, saudara. Dan Tuhan bilang 1000. Tapi sekali lagi Tuhan tidak bilang begini, pelan-pelan nak, enggak, lompat. Lompat. Sebar anakmu, didik, latih. Biarkan setiap mereka satu pegang satu rumah singgah. Saudara, dan karena waktu, hari ini kita punya 5.000 lebih rumah singgah. Lompat itu bisa, gak usah turun. Saudara, ketika saya hari itu Tuhan berikan di Mahanaim 1000 rumah singgah, Tuhan bilang buat sekolah. Sekali lagi gak ada, saudara, tenaga. Tapi kita bisa lompat. Kita bisa lompat. Saudara, tidak ada tenaga, tidak ada yang tahu tentang hukum, tentang pendidikan sekolah, tidak ada. Tapi ketika Tuhan bilang buat sekolah, saya bilang oke, saya cari ruko. Saudara, dan Tuhan bilang tawar, ya saya tawar. Saudara, ketika Tuhan suruh tempat ini, Tuhan itu rawa, saya berapa kali ceritakan, dan tidak ada uang. Tuhan bilang apa? Kamu cuma butuh kelilingin, masuk ke rawa, segini nih rawanya. Hari itu pemusiknya belum banyak, tapi salah satu pemusik, hari itu Leo, saudara. Saya panggil dan saya bilang turun ke rawa, saudara, dan dia langsung jawab, saya tidak boleh mendahului pemimpin, katanya. Padahal karena dia takut dia aja yang disuruh turun, dan saya cuma di pinggirnya berdoa dan angkat tangan. Saudara, memang itu anak pintar sih, nggak tahu bagaimana. Jawabannya bukan bilang ini nggak mau, itu kan, saudara ya, nggak boleh kalau begitu kan. Tapi dia bilang, hamba siapa? Ya, hamba tidak boleh mendahului pemimpin. Saya tidak layak. Dalam hati, bukan gua tahu persis hatimu. Ya, bukan karena engkau nggak layak, lu takut gua di pinggir, lu doang yang turun. Tapi tetap itu jawaban cerdik, saudara. Saudara, sekali lagi, dan ketika kita lompat, saudara, Tuhan memberikan gedung ini. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang di depan, tapi hari ini Tuhan bilang, nak, aku tidak mau kamu turun naik. Aku minta kamu lompat. Dan selamanya tinggal from peak to higher peak. From greatest mountain to highest sky. Beranikah sekali lagi saudara lompat? Saudara, karena itu buat saya setiap kali waktu lompat, seluruh sel saya exciting. Saudara, dari Belanda, saudara, di Belanda saya buat sebuah unit atau yayasan dengan 7 saudara unit. Dan di Mahanaim sekarang sudah ada 40 lebih unit. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang lompat. Dan kalau hari ini kapanpun Tuhan bilang lompat, saya akan lompat. Karena saya tahu Tuhan punya yang lebih besar. Tuhan punya yang lebih dahsyat. Saudara, setiap kali saya lompat, hampir saya nggak ada orang sama sekali. Tapi setiap kali saya lompat, saya melihat saudara jutaan malaikat, baik itu malaikat dalam bentuk orang maupun malaikat beneran, tiba-tiba muncul dan menyelesaikan bersama-sama saya, Tuhan, dan semua orang-orang kudusnya. Ayatnya berkata, ia diam dan bersarang di bukit batu,
di puncak bukit batu dan gunung yang sulit didatangi. Ada banyak orang yang selalu minta jalan yang mudah, tapi itu bukan mereka yang ada di puncak. Saudara, orang-orang yang ada di puncak kesukaannya saudara yang sulit didatangi. Kalau hari ini Tuhan bilang, maukah nak kau berjalan dengan aku melewati medan yang sulit, melewati medan yang hampir tidak mungkin, mustahil. Maukah kau melewati medan yang kelihatannya berduri, lautan yang kelihatannya tidak ada jalan sama sekali. Saudara, beberapa orang akan berkata, maaf, saya sampai di pantai saja. Jangan biarkan saya menyeberang. Tapi hari ini saya mau berkata, puncak adalah untuk orang-orang yang seperti tadi Bu Nita bilang, menikmati setiap berjalan dengan Tuhan. Menikmati. Dan itu tidak bisa langsung ya. Saudara harus melatih diri. Ya misalnya nih, saya bangga dengan orang-orang yang CS, cleaning service, yang dulu ketika begini, siapa yang mau pergi ke bangsa-bangsa boleh daftar. Saudara, mereka beberapa itu datang ke saya dan daftar. Saya bilang, punya uang? Enggak. Saya kasih mau? Enggak. Saya mau jalan sama Tuhan. Saya bangga tuh dengan Pak Rolis, saudara. Hari itu saudara, tiket dan semua itu kurang lebih 30 juta lebih lah. Gak tahu berapa persisnya saya. Saudara, dan begitu saya lihat Pak Rolis, Tuhan itu ngomong audible di telinga saya. Suruh dia buat arak-arakan. Minimal 3.000 orang. Saudara, hari itu harusnya dia bisa gemetar. Hari itu harusnya dia bisa bilang, aduh Bu Iin, kenapa sih ngasih saya yang paling susah. Tapi seharusnya kalau hari itu dia tidak bilang iya, dia tidak layak buat hari ini jadi pemimpin pendeta Pak Gem Depok. Saudara, itu dia keren banget tuh saudara. Dia bilang, ya saya akan buat arak-arakan minimal 3.000 orang. Saya tawarin duit tuh saudara. Saya bilang, Lis, saya kasih uangnya ya, tiketnya. Karena ini ke Amerika Latin jauh banget. Saudara, dia bilang, enggak Bu, saya yakin Tuhan sediakan. Saudara, dan dia tidak pakai uang saya 1 sen pun. Saudara, dan dia tidak buat arak-arakan 3.000. Dia buat arak-arakan 10.000. Hari itu dia bukan siapa-siapa. Hari itu bahkan dia belum punya mobil. Tapi ini orang berkata, ya, aku ambil yang sulit, aku tidak ambil yang gampang. Saya mau generasi muda, generasi senior, jangan sampai kita kehilangan itu. Jangan sampai kita kehilangan, saudara, istilah saya ya, spirit Kaleb, yang selalu berkata, kasih yang paling sulit, kasih yang tidak mungkin, mana yang mustahil. Biarkan saya ada di situ bersama Tuhan, bersama Tuhan. Dan Tuhan tidak menawarkan kita naik turun sekali lagi. Saya berdoa di tempat ini tidak ada kata gini, normal kan Bu iman saya naik turun. No, tidak ada naik turun. Saya nggak pernah naik turun. Saudara, pertama kali saya buka pelayanan Mahanaim, setiap bulan butuh 5 juta. Bulan kedua sudah 10 juta. Bisa gak sih saudara berkata, aman, mantap Tuhan, terima kasih buat selalu bawa saya naik. Terima kasih buat selalu kasih saya yang susah. Terima kasih buat selalu tidak membiarkan saya menjadi lelah, letih,
lebih tua, tapi membuat saya semakin kuat dan semakin dahsyat. Bisa gak sih ada itu di dalam hidupmu? Saya lihat ini lagi exciting banget ke Israel. Wow, saya rasanya udah pengen berangkat hari ini kalau bisa gitu. Saudara, karena buat saya Tuhan, thank you, thank you, thank you. Kamu tidak pernah biarkan saya melemah. Kamu biarkan saya gaspol. Buat saya KA juga sama, saudara ya. Saudara, dulu saya meletakkan dan memulai Mahanaim. Saudara, saya letakkan semua. Saya selalu cerita, saya cuma punya uang 50 juta. Sedangkan saya tahu hari itu untuk membangun saudara gedung atau sekolah ini, kita butuh minimal 10 M. Modalnya cuma 50 juta, saudara. Saudara, ada hukum di dalam Alkitab. Saudara pelajari deh. 5 roti dan 2 ikan. Buat berapa? Buat berapa? 5.000 itu cuma yang perempuan. Yang laki. Jadi tambah yang perempuan kurang lebih 12.000. Betul kan? Terus ada 7 roti. Betul? Buat berapa, saudara? Lebih banyak atau lebih dikit? Lebih dikit. Itu hukumnya Alkitab. Yang gak mudeng pelajari Alkitab. Saudara, mudeng maksud saya, saudara, kemuliaan itu begitu. Modal lebih dikit, hasil lebih besar. Saudara, bisa gak lihat itu? Bisa gak punya di sini tuh? Wow. Saudara, gelora jalan sama Tuhan. Sekali lagi lihat keajaiban. Sekali lagi lihat kemuliaan. Sekali lagi berjalan, saudara, dari from glory to glory. Saya berdoa. Ini juga warisan yang saya tidak tahu berapa orang yang bisa menangkapnya. Kadang-kadang saya tuh sedih, saudara, karena warisan ini setiap kali, saudara, seperti orang berkata gini, beban apa lagi? Ada masalah apa lagi? Tugas apa lagi? Saudara, dan tidak ada yang berkata, wait, something new. Membuat otot-otot saya kuat. Membuat otot-otot saya tidak pernah menjadi letih, tapi menjadi sangat ajaib. Oke, next. Puncak keindahan sebagai tempat sinar kemuliaan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Saudara, keindahan yang Tuhan buat seringkali berbeda dengan keindahan yang kita buat. Saudara, ketika kita pengen semua rapi, teratur, itu keindahan yang manusia buat. Tapi keindahan yang Tuhan buat, pada waktu anggur habis dan Tuhan memberikan anggur yang lebih enak. Saudara, keindahan yang Tuhan buat ketika Lazarus mati dan sudah 4 hari, sudah berbau, dan tiba-tiba dia keluar dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keindahan yang Tuhan buat seringkali lahir dari mess up, lahir dari pertobatan, lahir dari hati yang hancur, lahir dari ketidakmampuan manusia, lahir dari hancurnya apa yang kita harapkan, sehingga kita cuma mengharapkan Tuhan. Tapi saya sudah berjalan ratusan kali melihat keindahannya. Saya bersyukur ketika Tuhan menghancurkan semua kepandaian saya. Sampai 4 tahun, saudara, tingkat 1 aja gak lulus. Dan itulah cara dia menunjukkan keindahannya. Ketika saya harus berurusan dengan hukum, dan saya harus dikeluarkan dari Belanda. Di DO-nya gak dari sekolah, dari Belanda. Karena dianggap tidak mampu, saudara, untuk mengikuti pendidikan apapun di Belanda.
Jadi kalau Tuhan bikin bodoh itu bagus saudara. Bodohnya mentok, bukan sekedar. Sampai semua profesor berkata dia enggak. Semua profesor bilang 20 tahun saya ngajar, saya enggak pernah lihat orang sebodoh kamu. Disitulah keindahannya bersinar. Dalam 1 tahun saya selesaikan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 saya. Sampai profesor semua menyidang saya. Dan mereka tanya gini, kamu itu bodoh atau jenius? Dia bilang, saya gak mengerti dengan hidupmu. Dan disitulah kesempatan saya bisa bersaksi. Sekali lagi dia punya cara, punya keindahan yang dahsyat. Saudara, Mahanaim di awal itu didukung oleh kurang lebih 10 konglomerat yang paling besar di Indonesia. Hampir semua konglomerat besar, saudara, itu pernah menjadi pendukung Mahanaim. Tapi ketika Tuhan biarkan ada isu sesat, ada isu macam-macam, semua konglomerat meninggalkan kita. Saudara, dan di titik itulah dia membuktikan sampai hari ini kita ada. Saya tidak pernah punya satu lagi konglomerat. Bahkan saya nggak tahu uang dari siapa. Tapi selalu saudara, dia cukupkan dengan sangat ajaib. Saudara, itu uang datang dengan nama-nama yang saya nggak pernah kenal. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, Kau dahsyat. Dan buat saya selalu dengar kata ini setiap kali saya bilang ini, wow, ini nggak kepikir, saya nggak tahu, ini nggak ada jalan, ini sangat mepet. Dan saat itu saya akan berkata, terima kasih Tuhan, let God. Baik, apa ya, saudara, biarkan Tuhan be God. Karena ada banyak orang tidak membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Banyak orang membiarkan Tuhan jadi apa? Cuma tukang stempel. Amin. Tuhan, saya mau jodoh ini. Amin. Saudara, banyak orang berkata, Tuhan, saya bodoh, tolongin dikit ya, dikit aja supaya saya pintar. Saudara, itu tidak cukup. Guru juga bisa bikin saudara pintar. Tapi biarkan dia let God be God. Yang orang lain tidak bisa buat, yang orang lain tidak bisa kerjakan, yang dunia bahkan tidak bisa kerjakan, maka itu akan menjadi puncak keindahan, tampil bersinar. Makanya Tuhan kalau guyon sama saya keren, saudara. Saudara, setiap kali Tuhan main sama saya adalah, ini permainan Tuhan dari sejak saya kecil ya. Saudara, meningitis, koma, saudara, Tuhan bangkitkan. Terus kemudian saudara, dia buat hari itu semua hukum berkata saya harus pulang ke Indonesia buat ambil visa student. Dalam 1 malam dia rubah semua hukum. Saudara, 50 tahun rute bus gak berubah. Tuhan bilang gini, nak, kita guyon yuk. Kita ganti tuh rute bus. Berangkat dari depan rumahmu langsung sekolah, pulang dari sekolah langsung rumahmu. 50 tahun gak berubah. Pam, dia rubah. Saudara, ketika saya pelayanan ke daerah, hari itu saudara, panas. Tuhan bilang, nah, memang tempat itu, daerah itu panasnya memang selalu 40 derajat. Dia bilang, nanti malam aku akan kasih full AC buat engkau. Padahal saya KKR di lapangan, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, seluruh pulau kering. Tapi di luar pulau semua hujan. Dan ada holo sebesar-besarnya. Ada ribuan bintang. Dan suhu yang normalnya 40 derajat jadi 17 derajat, saudara.
Dan Tuhan dengan senyum ke saya bilang, kamu punya AC yang satu pulau. Satu pulau. Saudara, saya punya banyak cerita yang saya mau berkata, Dia sedang mau lakukan buat saudara. Amin. Let God be God. Amin. Maukah ketika Tuhan bilang, nah, biarkan aku tampil bersinar, biarkan aku membuat engkau melihat puncak keindahan. Saya berdoa, kita bukan orang-orang yang menundukkan kepala dan naik ke puncak dengan begini, tapi kita dengan berkata, higher. Siapkan lagu higher. Saudara sampai ada semangat di sini. Higher. Saudara, dan kita tidak turun, tapi kita akan lompat. Amin. Kita akan lompat. Saudara, kita teruskan. Saudara, di puncak adalah berita yang ajaib. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, berita kabar baik, mengabarkan berita selamat, mengabarkan berita Allah itu Raja. Saudara, di puncak itu ada lawatan. Di puncak itu, saudara, ada berita keselamatan. Dan di puncak itu ada kerajaan surga ditegakkan. Saudara, saya berdoa kita tidak ke puncak. Dan banyak orang tuh mikir gini ya, puncak capek, letih, sendirian, sepi, kedinginan menggigil. Saudara ya, saudara ada makannya Indomie. Sorry ya, itu puncaknya orang lain, bukan puncak saya. Terserah saudara. Saudara mau tahu puncak saya? Di atas ada pesta yang ngadain raja, segala raja. Di situ ada jutaan malaikat, saudara, jutaan orang kudus, dan kita akan menyembah dalam glory and kabut. Saudara, di situ ada berita, saudara, keselamatan dan lawatan. Di situ ada berita, saudara, tentang raja yang menguasai seluruh semesta. Kalau saudara bilang, Bu, memangnya puncak begitu ada? Ada. Saudara harus lihat pesta kawinnya para konglomerat dan raja-raja. Saudara, kalau Illuminati kawin mantu, mereka gak pernah buat di tempat biasa, saudara. Ya, saya pernah, saudara, punya dokumentasinya, saudara. Karena teman saya salah satu masih diundang sama anaknya Illuminati, saudara. Saudara mau tahu, dia sulap, saudara, Gunung Himalaya. Saudara, jadi tempat pesta. Pakai pemanas. Saudara, yang satu lagi teman saya, dia sulap apa? Alpen. Saudara, jadi tempat pesta. Kenapa? Gak ada orang yang datang kecuali undangan. Kenapa? Mereka semua yang datangnya naik apa? Helikopter. Nggak ada yang datang jalan kaki, naik mobil aja nggak ada, saudara. Saudara, dan itu makanan terbaik. Saudara, hotel terbaik. Saudara bilang, Bu, di situ ada hotel. Mereka buat tenda, saudara, dan itu, saudara, semua komplit, sama WC-nya, sama semua, tapi di puncak Alpen dan Himalaya. Saudara bisa bayangin? Kalau Illuminati aja buat, apalagi raja, segala raja. Amin. Pasukan terdahsyat. Kamu jangan bayangin puncak gersang, saudara, di gunung gede terus makan Indomie. No, never. Kita akan makan dan pesta yang terbaik. Namanya tadi, saudara, puncak keindahan. Apa indahnya? Cuma lihat gitu, lihat pemandangan dari jauh, lihat foto juga bisa. Saudara, di situ akan ada jutaan penari, jutaan penyembah, jutaan generasi demi generasi yang semuanya bersautan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, siap higher.
siap naik, siap menikmati. Saudara yang terbaik, saudara dan terakhir, ini bukti, belum terakhir. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saudara dikatakan puncak sebagai tempat apa saudara? Baca yang keras, supaya saudara tuh punya iman. Saya tuh ngelihat saudara sebel diajak naik ke puncak, kok muka jelek semua. 3, 2, 1. Ya, puncak sebagai tempat menikmati hidangan dan kemenangan. Kenapa gambarnya itu? Gambarnya di tempat saya beda. Di tempat saya gambarnya makanan dan pesta. Kenapa itu bisa munculnya yang sebelumnya? Apa? Oh iya, makanannya di bawah agak kelihatan. Di tempat saya soalnya gambarnya semua meja. Saudara ya, kamu ganti Wit gambarnya. Gambarnya tempatku sama punya di situ beda. Tempat saya stick semua nih sampai saya lapar. Saudara ya, saudara, di ayatnya berkata, maka engkau akan bersenang-senang. Loh, sedih atau bersenang-senang? Capek atau tertawa? Karena Tuhan, amin, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit, amin. Enggak satu, banyak. From peak to higher peak, amin. Saudara, dengan kendaraan apa? Kemenangan. Saudara, itu nanti helikopter kita tulisannya victory. Tapi saudara naik helikopter saya enggak. Saya mau naik saudara ya satelit. Saya enggak mau dari bawah, cuma dari bawah naik ke atas, terus di puncaknya saya turun bus bersama Tuhan. Saudara ya, dan turunnya kayak saudara Superman bersama Tuhan, terbang, set, keren. Saudara bilang gini, Bu, kenapa sih butuh aneh banget? Biarin. Saudara, nasib di sini punya orang aneh, punya pemimpin aneh. Tapi saya berkata 60 tahun saya jalan sama Tuhan, dia nggak pernah gagal, dia nggak pernah salah, dia nggak pernah kasih saya yang biasa, dia kasih saya the best dari segala sesuatu. Saudara, dia nggak pernah kasih saya makanan ece-ece, dia pernah biarkan saya makan makanan Bantar Gebang. Tapi hari ini makanan yang 1 orang 10 juta, wagyu yang terbaik, semua restoran terbaik Tuhan berikan kepada saya. Sekali lagi, dia bukan Tuhan yang pengen kita tidak menikmati. Saudara, sampai nih salah satu bos bilang begini sama suami saya waktu itu ya, anak saya kawin, saya cuma rayakan dengan 300 orang. Bagaimana anakmu kawin, kamu rayakan 3.000 orang. Sampai mau salaman aja antre sejam. Saudara, dia nggak tahu itu cuma salah satu pesta. Saudara, ada kebaktian yang isinya 700 orang, dan yang paling seru ada Mahanaim, yang hari itu pestanya Joshua dan Kesia dirayakan 12.000 orang dan makanan berlimpah. Saudara, why? Karena bosnya bukan dia, bosnya raja segala raja. Saudara, saya berdoa, dan kita gak akan lebih rendah dari itu. Saudara, kita gak akan lebih rendah. Kalau bapaknya, nih misalnya ya, Joshua menikah, saudara, pestanya itu 700 orang, 3.000 orang, dan 12.000 orang. Saudara, anggap nih anak rohaninya Christian Lazarus menikah. Tian, kira-kira berapa Tian? Senyummu kok kecut banget begitu. Di sini auranya kedengeran. Ya, di sini auranya terdengar. Saudara, harusnya Tian bisa berkata,
Saya akan buat pesta lawatan di GOR, Bu, dengan 100.000 orang. Itu pesta pernikahan saya. Karena saya tidak mungkin lebih rendah dari pemimpin saya, dari ayah rohani saya. Harusnya begitu dong, saudara. Ya, saya berdoa. Saudara itu yang belum selesai loh. Aku akan memberi makan engkau, amin, dari milik pusaka Yakub. Dan sekarang 80% konglomerat seluruh Indonesia Illuminati, orang-orang terkaya semua punya siapa? Pusaka Yakub, orang Israel. Hei, itu semua punya kita. Mereka kerja, kita yang makan, kita yang nikmati. Amin. Janji, hukum. Ini bukan Bu In ngomong, hukum ada tertulis. Dan ayatnya berkata, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Ya, tapi nah ini rada gak enak. Jadi saya kasih dikit aja supaya saudara tetap semangat. Beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Saudara, gak enaknya apa? Kalau kita sudah sampai puncak bareng-bareng, Tuhan bilang gini, nak, bolehkah aku cangkokkan engkau di puncak gunung yang lebih tinggi, dan nikmatilah kekayaan leluhurmu, pemimpinmu, dan buat 10 kali lebih besar. Saudara, tiba-tiba dia akan datang. Ya, bolehkah Pak Luki, misalnya ya, bikin kegerakan terbesar di Swiss. Ya, saudara mungkin dia bilang, bolehkah Bu Nita buat KKR yang lebih besar dari Renat Bongke di Afrika. Saudara, dia akan mulai datang. Holmes, bolehkah engkau buat orkestra terkeren di saudara ya, saudara, stadion di Amerika, di tempat dulu Billy Graham mengawali pelayanannya. Saudara, itu saudara bisa menganggap itu sebagai sebuah deg-degan. Atau saudara berkata, wow, kita tidak akan berhenti dan makan. Kita akan kembali memenuhi semua puncak gunung dengan kemuliaan dan kedahsyatan. Saudara, dan terakhir, inilah ketentuan mengenai bait suci. Belum terakhir juga, seluruh daerah yang di puncak gunung adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Saudara, di puncak tidak cuma buat pesta, tapi di puncak adalah ruang maha kudus, tempat kita face to face dengan Tuhan. Saudara, di puncak adalah tempat di mana saudara cuma angkat tangan. Saudara, 100 kilometer orang mengalami Tuhan. Saudara, di puncak bahkan saudara akan jalan, karena saudara dalam ruang maha kudusnya. Semua orang sakit sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Puncak itu keren banget, saudara. Tapi puncak adalah tempat kita meletakkan ego, pendapat pribadi, bahkan nol. All is God and God and God. Ayatnya berkata, kambing jantan itu, ini lambang dari iblis, membesarkan dirinya. Ketika ia sampai di puncak kuasanya, maka patahlah tanduk besar itu. Saudara, setiap kali seseorang yang berangkat dirinya di puncak, maka mereka akan patah. Lucifer pernah mengangkat dirinya ketika dia di puncak, maka dia dipatahkan. Karena itu hari ini, saudara, saya berdoa,
Sekali lagi 7 sumpah menjamin kita di atas. Kita akan menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kita akan selalu berkata, aku ini cuma budak. Budak cinta, budak kebenaran, budak yang selalu menciumi kakimu dengan sejuta kerinduan. Mari bangkit berdiri. Saya mau saudara nyanyi higher dengan deklarasi. Saya tidak pernah dan belum puas dengan deklarasi saudara pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, belum. Saudara, ketika saya ke Ambon, itulah pertama kalinya saya melihat saudara 5.000 orang nyanyi sampai suara panggung tidak terdengar. Suara saudara di mesbah musik gak kedengaran. Yang kedengaran adalah 5.000 orang nyanyi. Aduh, itu keren banget saudara, keren banget. Saudara, dan saya pengen hari ini suara musik tidak terdengar. Yang terdengar suara saudara deklarasimu. Saya gak minta saudara deklarasi buat yang lain. Pagi hari ini saya hire buat yang olimpiade ya. Hire ya saudara. Dan saya minta saudara deklarasi buat diri saudara. Saya minta beberapa di sini. Saya minta Pak Joshua, Christian Lazarus, tanda generasi ya. Saya minta Pak Fendi, saya minta Pak Luki, itu tanda generasi. Saya minta Pak Samuel. Saudara, semua deklarasi mewakili generasinya seheboh mungkin ya. Bannernya kasih orang lain, Jos. Kamu dengan Pak Samuel, Pak Luki, saya mau dari generasi ke generasi di puncak ya. Saudara nubuatkan yang paling dahsyat yang bisa saudara pikirkan. Dan semua saudara jangan mau kalah sama saya. Saudara bilang, Bu, saya gak punya iman, gak apa-apa, deklarasi dulu aja sampai nanti imanmu muncul. Saudara, saya itu dari kecil ya, setiap kali saya deklarasi, saya bilang ini ke papa saya akan ada di KKR besar. Saya akan berdiri dan membawa ribuan orang pada Tuhan. Mereka semua ngetawain. Mereka bilang, In, kenapa sih kamu ambisius banget? Kenapa sih kamu tuh aneh banget? Saudara, sampai pada waktu kita mau bikin Monas, Pak Yusak bilang gini, kenapa mesti selalu bikin gara-gara? Kalau rumah kita 7 hamba Tuhan dijual, gak cukup buat nutup. Saudara, itu setiap kali yang diomelin Pak Yusak ke saya. Tapi saya bilang, saya ini gak berhenti deklarasi ke diri saya sendiri. Saya suka bilang gini sama Tuhan, Tuhan gak peduli orang mau ngomong apa, saya mempelaimu, saya kekasihmu, saya jenderalmu. Saya akan lihat 8 miliar jiwa diselamatkan. Saudara, orang bilang gak mungkin, gak peduli, saya ngomong. Dan hari ini saya bisa berkata 70% dari semua yang saya deklarasikan sudah terjadi.